Selamat pagi para mahasiswa Prodi Informatika. Pada minggu keempat ini, untuk mata kuliah kalkulus saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan video. Setelah kita mempelajari mengenai limit dan fungsi kontinu, kali ini kita akan mempelajari mengenai yang namanya turunan. Ya, sebelumnya mungkin saya memberikan semacam idenya ya, dari mana munculnya turunan fungsi. Ini sebenarnya dari sesuatu yang kita jumpai sehari-hari. Ya, di fisika kita mempelajari kecepatan itu sebagai perpindahan dibagi waktu tempuh. Itu sebetulnya adalah perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Jadi Anda dari waktu sekian ke waktu sekian, lalu Anda berpindah posisinya sejauh mana. Lalu setelah dibagi, itu yang namanya kecepatan. Atau mungkin lebih tepatnya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Ya, ini tergantung pada rentang waktu yang mana yang Anda bicarakan. Tapi kalau Anda pernah mengendarai kendaraan bermotor, entah sepeda motor, mobil, atau yang lain-lain, Anda punya yang namanya speedometer. Nah, angka yang ada di speedometer itu melambangkan apa? Itu kan sebenarnya melambangkan kecepatan sesaat, kecepatan Anda pada saat itu. Nah, berarti bagaimana seandainya katakanlah speedometer Anda menunjukkan misalkan 50 km per jam. Berarti saat itu Anda sedang melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Itu dihitung dari mana? Ya, berarti seolah-olah asumsinya adalah kalau Anda, ya istilahnya gasnya konsisten seperti itu, dalam sejam Anda menempuh 50 km, kan begitu ya. Tapi itu hampir nggak mungkin. Anda melaju di jalan raya 1 jam dengan kecepatan yang konstan, itu nggak mungkin. Ada traffic lights, ada tikungan, kemudian juga pasti tangan kaki Anda juga lelah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di sini berbicara mengenai kecepatan saat atau angka yang kita lihat di speedometer, itu berarti dia menghitung apa? Dia menghitung perpindahan jarak. Perpindahan jarak kita dari beberapa saat yang lalu hingga saat ini dibagi perbedaan waktunya. Jadi kita membagi perpindahan dengan jarak waktu, perpindahan dengan perubahan waktu, tetapi untuk perubahan waktu yang sangat singkat. Jadi Anda bayangkan dia menghitung perubahan posisi Anda dari katakanlah 1/1000 detik yang lalu hingga pada saat ini dibagi dengan 1/1000 detik. Ya, berarti kan sangat kecil ya marginnya. Berarti perpindahan dari 1/sekian detik yang lalu hingga posisi saat ini. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan saat. Berarti kan ini sebenarnya kita bisa mengatakan apa? Ini sama dengan perubahan posisi, sama definisinya, dibagi dengan perubahan waktu, nah tetapi untuk apa? Untuk perubahan waktu yang sangat singkat. Jadi ya seperti dari 1/sekian detik yang lalu ke saat ini. Nah, jadi ini apa? Untuk perubahan waktu yang amat singkat. Atau ini bisa dianggap apa? Mendekati nol. Jadi perubahan waktunya mendekati nol. Benar-benar hanya sesaat, gitu ya. Benar-benar hanya saat. Dan misalkan dari 1/1000 detik yang lalu Anda bergeser setengah meter, gitu ya. Nah, lalu tinggal dibagi dengan 1/1000 detik. Namanya seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata mendekati nol. Nah, ini berarti sudah ada indikasi kita akan menggunakan limit. Nah, jadi yang namanya turunan
itu kita bisa mendefinisikan sebagai perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai variabel untuk perubahan nilai variabel yang sangat kecil. Oke, kita coba terjemahkan dalam konteks fungsi. Jadi misalkan kecepatan itu dianggap sebagai fungsi dari waktu, gitu ya. Jadi misalkan x-nya ini adalah variabel waktu, gitu. Lalu kemudian fx ini adalah fungsi perpindahan atau fungsi posisi, gitu ya. Fungsi posisi terhadap waktu. Nah, berarti kalau kita ingin mencari kecepatan saat, ini akan menjadi apa? Limit ya, dari perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Untuk perubahan waktu yang sangat singkat. Perubahan waktunya kita misalkan jangan dengan X, yang lain dengan H. Jadi limit untuk H menuju 0, di mana H ini melambangkan perubahan waktu dari posisi suatu objek pada waktu X plus H dikurangi posisi objek pada waktu X dibagi dengan perubahannya, yaitu H. Ya, jadi ini X itu adalah variabel waktu yang mau kita tentukan ya, untuk kecepatan saatnya. Lalu X plus H ini kan berarti waktu yang segera setelahnya X. Fx plus H berarti posisi saat waktu X tambah H. Fx berarti posisi saat waktu X. Lalu ini dibagi dengan H, perubahan waktunya. Nah, ini secara umum adalah fungsi kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan saat berarti perubahan waktunya mendekati 0. Ya, makanya ini menjadi limit H menuju 0 dari Fx tambah H dikurangi Fx dibagi dengan H. Nah, dari sinilah muncul pengertian dari turunan. Ya. Jadi kemudian dari pengertian ini kita bisa mendefinisikan turunan dari fungsi f terhadap variabel x sebagai bentuk limit yang seperti ini. Ya, lalu ini ya kita sebut dengan f aksen x, atau kita baca ini adalah turunan dari fungsi f terhadap variabel x. Ya, jadi di sini walaupun fungsinya fungsi dengan variabel x, tetapi limitnya adalah limit untuk h. Ya, jadi bukan limit untuk x-nya, limit untuk h. Karena H ini menandakan perubahan waktu. Ya, jadi mungkin saya tambahkan H ini menandakan perubahan waktu. Nah, jadi di fisika, ya, fungsi kecepatan saat itu adalah turunan dari fungsi perpindahan, dan fungsi akselerasi atau percepatan itu adalah fungsi adalah turunan dari fungsi kecepatan. Ya, ini definisinya. Nah, ini yang akan menjadi acuan untuk kita menentukan turunan dari berbagai macam fungsi, seperti suku banyak, trigonometri, kemudian ya eksponensial, logaritma, dan lain sebagainya. Dulu beberapa rumus itu mungkin hafalan. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan dari mana ketemunya.
supaya Anda juga tidak perlu menghafal, tetapi Anda bisa paham dari mana suatu rumus itu bisa didapatkan. Kita akan masuk ke bagaimana kita menentukan rumus dari turunan-turunan berbagai macam fungsi. Kita mulai dari fungsi yang paling mudah dulu, yaitu fungsi polinomial, fungsi suku banyak. Atau ya, kita mungkin lebih baik mulai dari yang paling simpel dulu, yaitu fungsi konstan. Fx sama dengan c, di mana c ini suatu konstanta. Ini bisa bebas, fx sama dengan 10 misalkan, atau fx sama dengan 7 dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita mau mencari turunannya, gitu ya, f aksen x, ya kita akan gunakan definisi, yaitu limit dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h untuk h menuju 0. Nah, di sini kita lihat ini kan fungsi konstanta. Artinya mau x-nya berapapun, nilai fungsinya adalah konstan, tetap. Berarti ini sama aja dengan limit h menuju 0 fx plus h, ya tentunya sama dengan konstanta c dikurangi dengan fx yang juga sama dengan konstanta c dibagi dengan h. Berarti ini sama dengan limit dari 0, ya kan? Limit dari h menuju 0 untuk 0 bagi h. H menuju 0 berarti hanya tidak 0. 0 bagi sesuatu yang tidak 0 sama dengan 0. Nah, berarti fungsi konstanta turunannya adalah 0. Dan ini juga cocok dengan definisinya. Perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai variabel. Nah, kalau konstan, dia kan tidak berubah sama sekali. Fungsi konstan kan nilainya tetap, tidak ada perubahan. Berarti perubahannya 0. Nah, makanya turunannya juga pasti 0 untuk apapun nilai x. Jadi ini perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai variabel. Fungsinya konstan, tidak ada perubahan, berarti 0. Oke, berikutnya, kalau fx sama dengan x, gitu ya. Jadi x fungsinya meletakkan x ke dirinya sendiri. Nah, kita lihat turunan dari fx, ya, kembali menggunakan definisi. Ya, fx sama dengan x. Berarti kalau f dari x plus h juga akan sama dengan x plus h. Ya, dimana x plus h. Fx sama dengan x. Nah, kalau kita bagi dengan h, nah di sini kita lihat ada x, ada minus x. Ya, x kurangi x 0. Berarti ini bisa kita abaikan. Ya, ini akan sama dengan limit h menuju 0 dari h dibagi h, yang saja akan sama dengan 1. Nah, jadi ini alasan mengapa turunan dari x itu adalah 1. Oke, kita coba contoh yang berikutnya. Kita sudah punya konstanta, sudah punya fungsi pangkat 1, kita coba yang pangkat 2. Yang pangkat 2. Fx sama dengan x pangkat 2. Nah, bagaimana untuk turunannya? Limit dari h menuju 0 untuk fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, ini akan sama dengan, karena ini fungsi kuadrat ya, berarti ini x tambah h dikuadratkan
dikurangi dengan X kuadrat dibagi H. Nah, di sini kita akan bermain dengan apa? Dengan penjabaran suku banyak gitu ya. Nah, X tambah H pangkat 2 ini apa penjabarannya? Ini akan menjadi limit H menuju 0 dari X pangkat 2 ditambah 2HX ditambah H kuadrat dikurangi dengan X kuadrat dibagi dengan H. Nah, di sini saya bisa eliminasi X kuadratnya, ya, ada plus ada minus seperti ini, sehingga saya hanya punya 2HX ditambah H kuadrat dibagi dengan H. Ya, masing-masing ada unsur H, sehingga saya bagi langsung. Ini akan sama dengan limit H menuju 0 2HX dibagi H, berarti hanya bisa dieliminasi, tinggal 2X. H pangkat 2 bagi H sama dengan H, berarti sama dengan limit dari 2X tambah H untuk H menuju 0. Nah, kalau seperti ini bukan bentuk pembagian, ada limit H menuju 0, berarti sama saja kita mengganti nilai H dengan 0, berarti sama dengan 2X. Nah, jadi turunan dari X pangkat 2 adalah 2X. Satu kali lagi, yang X pangkat 3, supaya kita bisa menemukan pola. Ya, nanti juga bisa dibuktikan, tapi mungkin itu pembuktiannya kalau bukti formal butuh beberapa teorema binomial. Jadi saya mungkin di sini saya hanya menunjukkan polanya saja. Tapi nanti Anda akan bisa menyimpulkan ya, untuk yang X pangkat banyak ya. Untuk yang Fx sama dengan X pangkat 3, maaf, ini mungkin harusnya F aksen X saya tambahkan di sini ya. F aksen X sama dengan limit H menuju 0 untuk Fx tambah H dikurangi Fx dibagi dengan H. Nah, di sini dia fungsi pangkat 3, berarti sama saja dengan limit H menuju 0 untuk X tambah H dipangkatkan 3 dikurangi dengan X pangkat 3 dibagi dengan H. Nah, penjabaran seperti ini yang mungkin juga gampang-gampang susah, tapi Anda sebenarnya bisa Anda jabarkan dengan ada polanya, bahwa ini polanya akan mengikuti pola seperti segitiga Pascal. Jadi ini limit H menuju 0, saya jabarkan ini X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3. Jadi saya bisa mengeliminasi kembali X pangkat 3-nya, tapi jangan lupa ini dibagi dengan H. Kalau ini kita bagi dengan H, berarti limit dari H menuju 0, limit untuk H menuju 0 dari 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H pangkat 2. Tentunya kalau kita masukkan hanya 0, berarti yang bagian 2 yang terakhir menjadi 0, sehingga tinggal menyisakan 3X kuadrat. Nah, nanti Anda bisa mendapati polanya gitu ya. Jadi kalau X pangkat 1 ketemunya 1 itu kan sebenarnya X pangkat 0 ya. Oke, kita coba lihat di sini. Kalau ini Fx-nya, ini F aksen X-nya. Kalau ini X, itu orangnya 1 itu sama dengan 1 dikali X pangkat 0. Lalu kalau X pangkat 2
itu menjadi 2x atau sama dengan 2 dikali x pangkat 1. Kalau x pangkat 3 turunannya akan 3x pangkat 2. Nah, Anda menemukan suatu pola gitu ya. Dan nanti itu sudah dibuktikan. Anda bisa mencoba untuk sembarang n. Kalau Anda punya x pangkat n, nanti turunannya adalah n dikali x pangkat n-1. N dikali x pangkat n-1. Ya, jadi lihat ini x pangkat 1 ya. X pangkat 1 jadi 1 dikali x pangkat 0. X pangkat 2 jadi 2 dikali x pangkat 1. X pangkat 3 menjadi 3 dikali x pangkat 2. Nanti x pangkat 4 menjadi 4 dikali x pangkat 3. Dan seterusnya. X pangkat n menjadi n dikali x pangkat n-1. Nah, ini Anda bisa melihat dari penjabaran polanya dengan menggunakan pola segitiga Pascal, Anda pasti bisa mendapatkan rumus untuk turunan x pangkat n. Ya, mungkin dulu Anda tahunya kalau fungsi pangkat, ya berarti pangkatnya jadi pengali, lalu turun 1 pangkatnya, gitu kan ya. Nah, tapi itu kan juga ada alasannya. Dan ternyata ini kita melihat pola dari apa? Dari x pangkat 2, x pangkat 3. Dan semuanya dikerjakan sesuai dengan definisi. Jadi ini bukan rumus yang tiba-tiba muncul gitu ya. Ini ada dasarnya. Nah, setelah ini kita akan coba bagaimana kalau untuk yang turunan fungsi trigonometri. Mungkin saya akan memberikan yang sinus, nanti yang kosinus akan sejalan, caranya identik. Tadi kita sudah membahas untuk turunan dari fungsi pangkat ya, fungsi x pangkat n. Kali ini kita akan coba melihat yang juga mungkin Anda sudah tahu rumusnya gitu ya. Kalau fungsi trigonometri sinus, ya mungkin itu nantinya bisa jadi hafalan gitu ya. Sinus itu turunannya kosinus, dan kosinus itu turunannya adalah negatif sinus. Tapi dari mana? Itu pertanyaannya. Dari mana munculnya turunan dari sinus sama dengan cos, dan turunan dari cos sama dengan negatif sinus. Nah, untuk ini saya perlu menggunakan beberapa sifat-sifat trigonometri. Kalau saya punya fx sama dengan sin x, nanti saya saat menghitung fx tambah h, itu berarti jadi sinus x tambah h. Artinya ini adalah sinus jumlahan dua sudut. Berarti sin x plus h ini ada rumusnya, yaitu sin x cos h tambah cos x sin h. Ya, Anda mungkin dulu tahunya sin x tambah y atau sin a tambah b. Ya, sama saja, hanya mengganti simbol variabelnya. Sin dari jumlahan ya rumusnya sin cos tambah cosin. Lalu ini saya tambahkan karena ini akan diperlukan dalam perhitungan limit. Kosinus dari h itu adalah kosinus dari 2 kali setengah h. Lalu kalau kosinus dari sudut ganda itu ada rumusnya juga. Ini menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat h per 2. Ya, ada beberapa rumusnya gitu ya. Ya, yang kita gunakan adalah yang 1 minus 2 sin kuadrat setengah h. Oke, kita akan lihat bagaimana untuk kita mencari turunannya. f aksen x ya. Kembali mulai definisi, jangan bosan dengan definisi ini karena ini kita gunakan terus menerus. Ya, di sini fx plus h kita langsung gunakan yang penjabaran. Ya. Ini kan sin dari x tambah h. Kita gunakan rumus sin x cos h tambah cos x sin h. Ya. Berarti ini adalah limit dari sin x dikali cos h ditambah cos x kali sin h dikurangi dengan sinus x. Ini dibagi dengan h.
H-nya menuju 0. Nah, di sini kita bisa kelompokkan gitu ya. Karena ini yang X-nya melakukan pada sin, X-nya melakukan pada cos, kita bisa kelompokkan begitu. Limit dari sin X gitu, sin X cos H dikurangi sin X, kita menggunakan sifat distributif menjadi sin X dikali cos H min 1 dikali cos H minus 1 dibagi H untuk H-nya menuju 0. Oh maaf, ini mestinya saya jadikan 1. Ada yang satu lagi adalah limit H menuju 0 untuk cosinus X dikali sin H dibagi H. Nah, sekarang kita ingat bahwa ini limit untuk H menuju 0. Berarti yang dilimitkan adalah H, bukan X. Artinya di sini bagian sinus X sama cosinus X ini bisa kita keluarkan dari limit sebagai pengalih. Karena dia bebas dari variabel H. Ya, berarti kita bisa menyebut ini sinus X begitu dikali limit H menuju 0 dari cos H min 1 dibagi H ditambah limit H menuju 0 dari cosinus X, limit ini cosinus X dikali limit H menuju 0 dari sin H dibagi H. Nah, yang ini Anda sudah tahu nilainya adalah sama dengan 1. Yang ini Anda sudah tahu nilainya sama dengan 1. Ini rumus basic dari limit trigonometri. Nah, tinggal yang sebelah sana. Ini menjadi sinus X. Nah, kalau cosinus kita tidak punya rumusnya. Tapi kalau sinus kita punya rumusnya. Itulah kenapa saya menggunakan cos H sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat setengah H. Supaya satunya ini bisa hilang. 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah H, kurangi 1. Satunya bisa hilang. Nah, ini berarti menjadi limit H menuju 0 untuk minus 2 sin kuadrat setengah H dibagi dengan H. Ya, di sini untuk menghitungnya ya kita mungkin butuh kita jabarkan sedikit ya. Mungkin min 2 nya bisa kita keluarkan saja. Ini menjadi min 2 sin X dikali limit H menuju 0 dari sin H per 2 dibagi H dikali limit H menuju 0 dari sin H per 2. Jangan lupa tambahkan dengan cosinus X. Nah, oke. Yang ini limit dari sin setengah H dibagi H untuk H menuju 0, kita punya rumusnya setengah. Tapi masih ada sin H per 2. H menuju 0 ini berarti sin 0 ya. Sin 0 sama dengan 0 ya kan? Yang ini kan sama dengan 0. Nah, berarti ini 0 kali sesuatu sama dengan 0. Berarti ini 0 ditambah dengan cosinus X. Berarti hasilnya adalah sama dengan cosinus X. Jadi ini pembuktian mengapa
turunan dari sinus ini akan sama dengan cosinus. Nanti dengan cara yang sama, ya mungkin Anda harus sedikit mengotak-atik ya, tapi saya rasa idenya sama. Anda bisa membuktikan kalau cosinus turunannya adalah negatif sinus. Jadi kalau misalkan ya yang ke-6 ini ya, kalau fx-nya adalah cosinus x, maka nanti turunannya adalah negatif sinus x. Ya idenya kurang lebih sama. Anda tinggal mengganti sin dengan cos gitu ya. Nah mungkin beberapa ada yang perlu dimodifikasi ya. Nanti Anda bisa menggunakan apa, cos dari x tambah h, jadi cos x cos h dikurangi sin x sin h. Kalau Anda kelompokkan dengan cara seperti ini, nanti hasilnya tinggal menyisakan negatif sin x. Ya untuk pembuktiannya itu bisa saya serahkan kepada kalian sebagai latihan. Idenya sama.